Abad ke-19 adalah masa ketika dunia sedang berlari menuju modernitas. Asap pabrik menjulang, mesin uap meraung di jalur kereta, dan suara revolusi industri menggema di kota-kota Amerika maupun Eropa. Perubahan bukan hanya soal baja dan batu bara, tapi juga tentang cara manusia berkomunikasi. Selama berabad-abad, tulisan lahir dari tangan manusia dengan pena, tinta, dan kesabaran yang panjang. Surat-surat penting, dokumen bisnis, hingga karya sastra harus dirangkai satu demi satu, huruf demi huruf. Dunia berjalan dengan ritme tinta yang mengalir lambat. Namun, di tengah era percepatan itu, seorang pria sederhana dari Milwaukee, Wisconsin, bermimpi menghadirkan sesuatu yang berbeda. Mesin yang bisa menulis secepat orang berbicara. Namanya Christopher Latham Soules. Ia bukan ilmuwan besar dari universitas ternama, bukan pula pengusaha kaya. Soules adalah seorang jurnalis, editor koran, sekaligus politisi lokal. Dia adalah seorang pekerja keras yang setiap hari bersentuhan dengan kata-kata, menyunting, menulis, dan mencetak berita. Dari dunia sederhana inilah lahir kegelisahan. Mengapa menulis harus begitu lambat, sementara dunia di luar sana melaju begitu cepat? Dari kegelisahan itu, Soules mulai bereksperimen bersama beberapa rekannya tentunya. Ia menciptakan mesin aneh dengan tuts-tuts logam yang menekan pita tinta ke atas kertas. Awalnya tampak kaku, berisik, bahkan sering macet. Namun, prototipe sederhana itu adalah cikal bakal mesin tik modern. Alat yang kelak mengubah dunia bisnis, jurnalisme, dan administrasi selamanya. Lebih dari itu, Soules meninggalkan jejak yang bahkan melampaui hidupnya. Tata letak keyboard QWERTY misalnya, sebuah susunan huruf yang ia rancang untuk mengurangi macetnya mesin, namun justru menjadi standar global hingga hari ini. Keyboard komputer, laptop, bahkan smartphone yang kita gunakan sekarang semuanya masih memakai warisan Soules. Kisahnya bukan hanya tentang penemuan mesin. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang jurnalis sederhana dengan rasa ingin tahu dan ketekunan memberi dunia sebuah bahasa baru untuk menulis, bukan dengan pena, tapi dengan mesin. Inilah perjalanan Christopher Latham Soules, sang peracik kata dengan mesin, bapak mesin tik modern, dan arsitek QWERTY-nya. Maka dari itu, mari kita balik ke tahun 1819. Tanggal 14 Februari tahun 1819, di sebuah kota kecil bernama Morrisburg, Pennsylvania, lahirlah seorang bayi laki-laki dalam keluarga sederhana. Bayi itu diberi nama Christopher Latham Soules. Tak ada yang menyangka dari keluarga yang jauh dari gemerlap dunia teknologi akan lahir seorang penemu yang kelak mengubah cara manusia menulis dan berkomunikasi. Soules tumbuh dalam keluarga pekerja keras. Ayahnya, Orrin Soules, bekerja keras sebagai seorang petani, sementara ibunya, Catherine Soules, menjaga rumah tangga yang sederhana. Hidup mereka tidak berlebih, tapi penuh dengan nilai-nilai seperti kerja keras, ketekunan, dan rasa tanggung jawab yang besar. Masa kecil Christopher tidak dipenuhi dengan pendidikan elit atau sekolah-sekolah yang bergengsi. Ia hanya mendapat pendidikan dasar sederhana, seperti kebanyakan anak-anak pedesaan di Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Namun, sejak kecil ia sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang besar pada huruf, kata-kata, dan juga dunia cetak. Ketertarikan ini semakin jelas ketika ia beranjak remaja, dan pada usia sekitar 14 tahun, keluarganya pindah ke Danville, masih kota yang sama di kota Pennsylvania. Dan di sanalah ia mendapatkan kesempatan pertamanya untuk bekerja sebagai magang di sebuah percetakan lokal. Bau tinta, deru mesin cetak, dan tumpukan koran menjadi dunia barunya. Beruntungnya, Soules cepat belajar. Ia tidak hanya memahami cara mencetak, tetapi juga menyerap bagaimana kata-kata itu bisa mempengaruhi orang banyak. Dari sinilah tumbuh kecintaannya pada dunia tulisan dan komunikasi. Ia sadar tulisan bukan sekedar huruf di atas kertas. Tulisan adalah kekuatan yang bisa menggerakkan masyarakat. Pada usia akhir belasan, Soules pindah ke Wisconsin, sebuah wilayah yang saat itu masih berkembang. Di sana, ia melanjutkan pekerjaannya di dunia percetakan menjadi typesetter dan kemudian editor. Wisconsin memberinya panggung baru, bukan hanya untuk bekerja,
tapi juga untuk bermimpi. Dari masa kecilnya yang sederhana hingga masa remajanya di percetakan, terbentuklah fondasi penting dalam diri Souls, cinta pada huruf, disiplin dalam kerja, dan rasa ingin tahu terhadap mesin. Fondasi inilah yang kelak menjadi batu pertama bagi penemuan yang akan mengubah sejarah komunikasi manusia. Memasuki dewasa muda, Christopher Latham Souls sudah terbentuk sebagai pribadi yang menyatu dengan dunia kata dan juga tinta. Pekerjaan di percetakan memberinya keterampilan teknis, tetapi lebih dari itu, ia belajar tentang kekuatan tulisan sebagai alat perubahan sosial. Di Wisconsin, Souls awalnya bekerja sebagai typesetter, orang yang menyusun huruf demi huruf untuk cetakan koran. Namun, ambisinya tidak berhenti di sana. Berbekal ketekunan dan kepekaan terhadap isu-isu masyarakat, ia segera naik menjadi editor surat kabar lokal. Sebagai editor, Souls menemukan panggilannya. Ia bukan sekedar menyusun berita, melainkan membentuk opini publik. Tulisan-tulisannya menyentuh isu sosial, politik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Wisconsin. Di era ketika koran menjadi suara utama komunitas, Souls menjadi salah satu suaranya. Karir jurnalistiknya membawanya lebih jauh sampai masuk ke dunia politik. Ia terpilih menjadi anggota legislatif Wisconsin dan duduk di kursi Dewan Negara Bagian. Souls tidak dikenal sebagai orator flamboyan, tetapi sebagai pria praktis yang membawa kebiasaan kerja keras dan disiplin jurnalisme ke dalam ruang politik. Keterlibatannya di politik memberi Souls pengalaman baru. Bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana kebijakan disusun, dan betapa pentingnya komunikasi cepat dalam pemerintahan. Ia semakin menyadari bahwa tulisan adalah urat nadi masyarakat modern, dari dokumen resmi hingga berita harian. Namun, Souls bukan hanya seorang editor dan politisi. Ia juga seorang pemikir praktis yang selalu mencari cara agar pekerjaannya menjadi lebih efisien. Di ruang redaksi, ia melihat betapa lambatnya proses menulis dengan tangan. Reporter menulis berita panjang dengan pena, lalu harus disalin ulang untuk dicetak. Bagi Souls, ini bukan hanya sekedar pekerjaan melelahkan. Ini adalah hambatan bagi informasi yang seharusnya cepat sampai ke masyarakat. Kegelisahan ini menanamkan benih ide dari Souls. Bukankah harus ada cara untuk menulis lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien? Souls adalah sosok unik di masanya. Ia hidup dengan dua wajah. Satu, sebagai jurnalis dan politisi yang berkutat dengan kata-kata dan masyarakat. Dan satu lagi, sebagai penemu yang selalu gelisah mencari solusi praktis. Kedua wajah itu tidak bertentangan, melainkan saling memperkuat. Dari dunia jurnalisme, ia tahu kebutuhan nyata akan efisiensi menulis. Dan dari naluri mekaniknya, ia mulai memikirkan mesin yang bisa menjawab kebutuhan itu. Di ruang redaksi tempat Souls bekerja, waktu adalah musuh utama. Reporter menulis berita dengan cepat, tetapi proses penyalinan ulang untuk percetakan berjalan lambat. Souls mulai gelisah. Bukankah harus ada cara agar tulisan bisa langsung dicetak, tanpa harus melalui tangan yang letih untuk menyalin? Ia mulai bereksperimen dengan mesin sederhananya. Awalnya, ia mencoba membuat mesin penomor halaman untuk mencetak nomor pada dokumen hukum. Dari mesin kecil itu muncul ide, jika angka bisa dicetak dengan mesin, mengapa tidak dengan huruf? Souls tidak sendirian. Ia bekerja bersama Samuel Willard Souls dan Carlos Glidden, dua penemu amatir dari Milwaukee yang juga bersemangat dengan ide-ide praktis. Ketiganya membentuk tim kecil. Souls dengan keterampilan mekaniknya, Glidden dengan ide-ide praktis, dan Souls dengan visi serta kegigihan. Mereka mulai bereksperimen membuat mesin penulis. Prototipe pertama sangatlah kasar, lamban, dan juga sering macet. Namun, bagi Souls itu adalah titik awal. Ia percaya alat ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang revolusioner. Pada 23 Juni tahun 1868, Souls dan rekan-rekannya berhasil mendapatkan paten US
ke 79.265 untuk mesin tik pertama mereka. Mesin itu masih jauh dari kata sempurna, hanya bisa menulis huruf kapital, lambat, dan sering bermasalah. Tapi inilah tonggak awal. Untuk pertama kalinya, manusia bisa menulis dengan mesin. Mesin itu digerakkan dengan tuts logam yang ketika ditekan akan memukul pita tinta lalu mencetak huruf ke atas kertas. Meski tampak rumit, ide ini sederhana sekaligus revolusioner. Ada satu masalah besar dengan desain awal. Tuts sering macet. Jika dua huruf yang letaknya berdekatan ditekan dengan cepat, batang logamnya saling bertabrakan. Souls mencari solusi praktisnya. Maka lahirlah susunan keyboard QWERTY. Ia mengatur huruf-huruf bukan berdasarkan alfabet, melainkan berdasarkan frekuensi pemakaian dan jarak antar batang mekanik untuk mengurangi resiko macet. Ironisnya, tujuan awalnya bukan untuk mempercepat, tapi untuk memperlambat sedikit ketika agar mesin bisa bekerja dengan mulus. Namun, siapa sangka susunan itu menjadi standar hingga sampai saat ini. Lebih dari 1 abad kemudian, QWERTY masih digunakan di komputer, laptop, bahkan smartphone. Meski punya paten, Souls dan tim tidak punya modal besar untuk memproduksi mesin tik secara massal. Dan pada tahun 1873, hak patennya dijual ke perusahaan Elif Hallett Remington & Sons, produsen senjata api yang sedang mencari diversifikasi bisnis. Remington lah yang akhirnya memproduksi mesin tik pertama secara komersial. Meski awalnya dipandang aneh, mesin tik ini perlahan merevolusi cara orang bekerja di kantor, di surat kabar, dan di pemerintahan. Sayangnya, Souls tidak pernah benar-benar merasakan kesuksesan besar dari temuannya itu. Ia menjual hak patennya terlalu murah dan tidak mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Namun, ia tetap dikenal sebagai bapak mesin tik, seorang pria sederhana yang memberi dunia alat tulis paling berpengaruh dalam sejarah modern. Tahun 1873, Souls dan rekan-rekannya menyadari satu hal. Mereka punya ide yang besar, tapi tidak punya modal untuk memproduksinya secara massal. Maka, paten mesin tik mereka dijual ke Elif Remington & Sons, perusahaan senjata api yang ingin mencari pasar baru di luar industri senjata. Remington melihat potensi pada mesin aneh ini. Dengan kemampuan produksi besar serta jaringan distribusi yang luas, mereka mulai membuat Remington nomor 1, mesin tik komersial pertama di dunia. Mesin itu tampak canggung, besar, berat, hanya bisa mengetik huruf kapital, dan cara kerjanya juga sulit dipahami oleh orang awam. Namun, satu hal yang jelas, ia bisa menulis jauh lebih cepat dibandingkan tangan manusia. Awalnya, mesin tik dipandang sebagai alat eksperimental, bahkan mainan mekanis. Banyak yang skeptis, mengapa perlu mesin untuk menulis? Kalau pena saja sudah cukup. Tapi, bisnis dan birokrasi mulai melihat manfaatnya. Di kantor-kantor contohnya, mesin tik menghadirkan efisiensi yang luar biasa. Dokumen bisa dibuat lebih cepat, lebih rapi, dan lebih mudah dibaca dibanding tulisan tangan. Surat kabar, perusahaan dagang, hingga instansi pemerintah mulai memesannya. Desain keyboard Souls yang dikenal sebagai QWERTY terbukti menjadi solusi terbaik untuk masalah macet. Susunan itu diadopsi oleh Remington dan menjadi bawaan setiap mesin tik produksi massalnya. Tanpa disadari, QWERTY mulai menyebar menjadi standar internasional. Bahkan ketika mesin tik berevolusi menjadi komputer, lalu laptop, hingga smartphone, QWERTY tetap bertahan. Dari kantor abad ke-19 hingga layar sentuh abad ke-21, warisan Souls hidup dalam setiap huruf yang kita ketik. Menariknya, mesin tik juga memberi dampak sosial yang besar. Profesi sekretaris dan juru ketik mulai berkembang. Dan untuk pertama kalinya, banyak perempuan memasuki dunia kerja modern. Mesin tik menjadi simbol keterlibatan perempuan di ranah profesional, sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. Dan tanpa disangka, penemuan Souls bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal transformasi sosial. Sayangnya, Souls sendiri tidak menikmati hasil finansial dari penemuannya tersebut. Ia sudah menjual hak patennya terlalu murah.
sehingga keuntungan besar mengalir ke Remington bukan ke dirinya. Tapi meski begitu, Soles tetap melihat mesin tiknya berkembang dengan pesat, digunakan di seluruh Amerika lalu dunia. Bagi Soles, itu sudah sangat cukup. Ia mungkin tidak kaya, tapi ia tahu ia telah mengubah cara dunia menulis selamanya. Memasuki dekade tahun 1880-an, usia Christopher Soles sudah menua. Kesehatannya mulai rapuh, penyakit kronis membuatnya sering terbaring. Namun semangatnya untuk bereksperimen tidak pernah benar-benar padam. Ia terus mencoba memperbaiki desain mesin tiknya. Meski hak patennya sudah lama berpindah tangan, tapi baginya penemuan bukan sekedar bisnis, tetapi panggilan hidup. Soles sering berkata pada keluarganya bahwa ia ingin meninggalkan dunia dengan sesuatu yang benar-benar berguna bagi banyak orang. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu mesin tik sudah memenuhi harapan itu. Pada tanggal 17 Februari tahun 1890, hanya 3 hari setelah ulang tahunnya yang ke-71, Christopher Latham Soles meninggal dunia di Milwaukee, Wisconsin. Ia pergi dengan tenang, jauh dari sorotan besar. Tidak ada pesta penghormatan meriah. Namun, di atas meja-meja kerja di seluruh dunia, mesin tik ciptaannya terus berdenting, mengetik huruf demi huruf, kata demi kata. Warisan Soles tidak hanya berupa sebuah mesin, tetapi sebuah revolusi komunikasi. Mesin tik memungkinkan bisnis modern tumbuh dengan cepat, mempercepat birokrasi pemerintahan, memperkuat jurnalisme, dan mengubah cara manusia berhubungan dengan tulisan. Lebih jauh lagi, tata letak QWERTY ciptaannya menjadi standar global. Dari mesin tik kayu dan besi di abad ke-19 hingga keyboard komputer, laptop, dan smartphone di abad ke-21, QWERTY tetap hidup. Setiap kali seseorang mengetik pesan, menulis artikel, atau menyusun laporan, secara tidak langsung mereka menggunakan warisan dari Soles. Tak kalah penting, mesin tik membuka pintu lebar bagi perempuan untuk masuk dunia kerja modern. Profesi sekretaris dan juru ketik berkembang pesat pada akhir abad ke-19, dan mayoritas pengisinya adalah perempuan. Tanpa sadar, Soles turut membantu perubahan sosial secara besar, memperluas peran perempuan di ruang publik. Christopher Latham Soles tidak meninggalkan kekayaan yang besar, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih berharga, alat yang mengubah cara manusia berkomunikasi. Dari surat pribadi hingga dokumen negara, dari novel hingga berita, mesin tik menjadi penghubung ide-ide besar dengan dunia nyata. Sejarah mungkin tidak mencatat namanya setenar Newton dan juga Galileo, tetapi setiap huruf yang kita ketik hari ini adalah pengingat sunyi akan warisan seorang jurnalis sederhana yang bermimpi mempercepat kata. Ia mungkin hanya ingin menulis lebih cepat, tapi pada akhirnya ia mengubah cara dunia menulis selamanya.